Puluhan pelaku tawuran ditangkap polisi. Logistik pemilu tahapan pelipatan surat suara. 1.766 pegawai P3K OKU lulus seleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, Lintas iNews Sumsel juga akan hadir dengan sejumlah berita dan informasi menarik lainnya selama setengah jam ke depan. Bersama saya Elza Renata, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Ramai di media sosial, aksi begal sepeda motor dengan ancaman senjata api. Korban yang ketakutan dikejar para pelaku terpaksa meninggalkan sepeda motornya sambil berlarian meminta tolong. Rekaman CCTV yang ramai di media sosial memperlihatkan aksi pelaku begal sepeda motor mengejar korbannya sambil menodongkan senjata api. Korban yang ketakutan dengan ancaman kedua pelaku itu terpaksa meninggalkan sepeda motor dan berlarian meminta tolong. Terlihat pula salah seorang warga berusaha mengejar para pelaku, namun gagal. Peristiwa itu terjadi di Jalan Putri Kembang Dadar, Kelurahan Bukit Lama, Ilir Barat 1 Palembang pada Jumat siang. Usai kejadian mendapat video viral tersebut, petugas kepolisian dari Satreskrim Polrestabes dan Polsek Ilir Barat 1 langsung mendatangi TKP dan korban serta memeriksa beberapa saksi. Diketahui korban bernama Ekin, remaja 16 tahun. Korban menceritakan peristiwa yang dialaminya saat pulang mengantar adik, kemudian kedua pelaku yang berboncengan memepet sepeda motor korban dan memaksanya berhenti dengan mengancam akan melukai korban menggunakan senpi. Ngantar adik aku silat duduk ke depan, arah balik ke rumah. Ketemu di TKP, tapi aku tak merasa itu mungkin dalam muntah aku. Bom berapa? Bom 2. Pakai senjata tajam tak? Senjata apa? Tak, senjata api. Jelasnya. Ditodongnya? Iya. Cak mana cara dia ngembek tadi? Di pepetnya? Di pepetnya. Turun, cuma nodong aku itu. Bani. Tunggu motor ngembek dia. Peristiwa yang diakui korban masih membuatnya takut ini sudah dilaporkan ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan remaja di wilayah Ilir Timur 2 Palembang terlibat tawuran menggunakan kayu dan kembang api. Polisi yang mendapati laporan bergerak cepat membubarkan sebelum tawuran tersebut meluas dan menimbulkan korban jiwa. Aksi tawuran direkam sendiri oleh para remaja dan sempat viral di media sosial. Puluhan remaja tersebut terlibat tawuran di kawasan Jalan Yosudarso 3 Ilir Timur 2 Palembang. Dalam tawuran, dua kelompok remaja saling serang menggunakan kayu dan bambu serta kembang api. Kepolisian sektor wilayah Ilir Timur 2 Palembang yang mengetahui tawuran langsung bergerak cepat membubarkan para pelaku tawuran. Alhasil seorang remaja berusia 15 tahun diamankan dari lokasi tawuran. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Desi Arianti menjelaskan, terpaksa memanggil orang tua para pelaku tawuran dan membuat perjanjian untuk tidak mengulangi kejadian serupa. Jadi semalam kami sudah mengamankan satu anak usia 15 tahun dengan inisial M, diduga ikut dalam rombongan tawuran tersebut. Jadi setelah kami amankan, jadi tidak terdapat sajam, kemudian sudah kami amankan, kemudian sudah kami panggil orang tuanya dan kami buatkan surat pernyataan dan perjanjian untuk anak itu tidak mengulangi kejadian tersebut. Dari kejadian tawuran tersebut, Kapolsek Ilir Timur 2 menghimbau kepada warga khususnya orang tua karena saat ini masih memasuki libur sekolah agar mewaspadai kegiatan anak-anaknya terutama kegiatan di malam hari yang dapat memicu tawuran. Dari Palembang, Firdaus Daeng, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, pemirsa diduga telah melakukan tindak non-prosedural dan tak profesional dalam menjalankan tugasnya dalam menetapkan tersangka dan penahanan dalam perkara dugaan perusakan. Kapolsek Sukarami Palembang akan dilaporkan ke Propam Polda Sumatera Selatan oleh penasihat hukum tersangka. Tak terima ditetapkan sebagai tersangka, dilakukan penahanan terhadap Riza Pahlepi, tersangka atau kliennya terkait kasus dugaan perusakan kaca jendela yang dilaporkan korban diduga telah melakukan tindak non-prosedural dan tak profesional oleh Kepolisian Sektor Sukarami Palembang. Tim penasihat hukum tersangka berang dan berencana akan melapor ke Propam Polda Sumatera Selatan. Tim kuasa hukum Riza Pahlepi, tersangka dugaan pengeroyokan dan pengerusakan yang ditangkap Polsek Sukarami berencana melaporkan Polsek Sukarami ke Propam Polda Sumatera Selatan. Laporan ini dibuat lantaran Polsek Sukarami Polrestabes Palembang diduga melakukan pelanggaran proses penahanan terhadap tersangka. Polsek Sukarami dianggap memaksakan kliennya sebagai tersangka dalam kasus ini. Selain itu, aparat Polsek Sukarami diduga melakukan pelecehan terhadap profesi advokat pada saat tim kuasa hukum mendampingi tersangka. Apakah begitu tidak manusiawinya? Polsek katanya yang polisinya sudah presisi, tapi menempatkan seorang advokat yang membela untuk kepentingan tersangka dan juga kepentingan hukum telah seperti dilecehkan oleh oknum Kapolsek Sukarami, penyidik Kanit Reskrim, dan penyidik pembantu. Sementara pihak kepolisian membantah adanya pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara ini. Kita memang sesuai dengan SOP harus memasuk sesuai dengan yang ada di tempat kita. Jadi tidak bisa kita bawa ke ruangan. Karena memang sesuai dengan SOP, untuk pengunjungan besok dalam tahanan tersebut, kita harus membesuk dengan ruangan yang sudah kita siapkan, yaitu ada di dekat jaga tahanan. Jadi seperti itu. Itu sama kita lakukan kepada seluruh masyarakat ataupun bagi keluarga tersangka tahanan yang akan membesuk. Pihak kepolisian mengaku telah menjalankan prosedur penahanan tersangka sesuai undang-undang yang mengatur. Tersangka ditahan karena pihak kepolisian mengantisipasi tersangka melarikan diri dan upaya penghilangan barang bukti. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. KPU Kota Palembang kedatangan logistik pemilu 2024. Kali ini logistik diterima berupa daftar calon tetap pemilu legislatif dan daftar pasangan calon pemilu presiden. Logistik ini disimpan di gudang KPU Palembang di Jalan Letjen Harun Sohar, Sukarami, Palembang. KPU Kota Palembang kembali kedatangan logistik pemilu 2024 pada Sabtu. Pihaknya menerima logistik berupa daftar calon tetap pemilu legislatif dan daftar pasangan calon pemilu presiden. Selain itu, KPU Palembang juga menerima surat suara pemilu presiden dan pemilu legislatif DPR RI. Sebelumnya, sejumlah logistik sudah tiba di KPU Kota Palembang, antara lain kotak dan bilik suara, berikut segel, amplop, dan kabel tis. Sementara surat suara yang sudah tiba adalah surat pemilu DPD. Seluruh logistik tersebut kini berada di gudang pos Palembang di Jalan Letjen Harun Sohar. Secara bertahap, KPU Palembang akan menerima logistik lainnya, antara lain surat suara untuk pemilu legislatif DPRD Provinsi dan Kota. Hari ini yang datang daftar calon tetap, daftar pasangan calon, dan daftar calon tetap untuk ditempel di TPS. Kemudian hari ini datang juga surat suara presiden dan surat suara DPR. Setelah penerima logistik surat suara, KPU Palembang selanjutnya baru akan melakukan pelipatan surat suara pemilu dengan melibatkan masyarakat. Dari Palembang, Mama Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno merespon persoalan video viral dugem di kampus Poltek Par Palembang beberapa pekan terakhir. Sandiaga Uno menyebutkan tidak ada aturan yang dilanggar Poltek Par Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut yang merupakan bagian dari pembelajaran event bagi para mahasiswa.
Ratusan peserta dari berbagai 34 komunitas pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Nemuin Komunitas atau NETAS bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno di Poltek Par Palembang Sabtu siang kemarin. NETAS merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan peran komunitas masyarakat dalam menjaga pariwisata dan ekonomi kreatif memasuki tahun 2024. Program ini memungkinkan para perwakilan komunitas dari seluruh Indonesia, mitra dan masyarakat umum untuk sharing secara langsung dengan Mas Menteri Sandiaga Uno. Palembang bisa dikembangkan sport tourism-nya untuk Jakabari Sport City, event internasional dan nasional, sehingga bisa lebih banyak daya tarik wisata untuk ke Palembang. Selain itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno juga merespon beredarnya video viral dugem di kampus yang tersebar luas di media sosial. Poltek Par Palembang tidak melakukan pelanggaran aturan penyelenggaraan kegiatan tersebut yang merupakan bagian dari pembelajaran event bagi para mahasiswa. Tidak ada yang dilanggar dan hasil itu juga saya sampaikan tolong disosialisasikan dengan baik dan sebagai bagian daripada penopang SDM yang berkualitas kita juga harus mampu mengajarkan siswa-siswa kita dan semua sivitas akademika Poltek Par Palembang untuk berkomunikasi yang baik. Sampaikan apa yang melandasi kegiatan tersebut dan apa saja yang harus kita edukasikan kepada siswa-siswa kita dan sosialisasikan kepada mereka. Sandiaga Uno menyebutkan tantangan terberat 2024 masih persoalan harga tiket yang mahal karena keterbatasan jumlah kursi penumpang dan jumlah penerbangan, sehingga menjadi tantangan terberat juga untuk wisatawan Nusantara mengeluarkan biaya healing menikmati liburan. Pada tahun 2024 mendatang, Kemenparekraf akan berkolaborasi dengan Kemenhub, Kementerian BUMN, dan lain-lain untuk memastikan jumlah penerbangan serta ketersediaan kursi hingga harga tiket lebih terjangkau. Dari Palembang, Muhammad Riza Falepi, iNews melaporkan. Pemirsa, Sandiaga Uno gelar pasar murah di Talanglago, Banyuasin. Informasi lengkapnya akan hadir sesaat lagi. Kontes Prima Dona Pantura segera di MNC TV. Makanya ibu jangan di depan Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Family 100 di MNC TV. Kontes Prima Dona Pantura segera di MNC TV. Lintas Kriminal di MNC TV. Family 100 Kila Konser hanya di MNC TV. Kontes Prima Dona Pantura segera di MNC TV. Januari fantastis hanya di MNC TV. Siraman Kolbu Jumat ini. Ngasih tahu orang tua jangan terlalu banyak makan gorengan. Nyapa deh kalau kebanyakan makan gorengan. Kekelayangan. makan minum kalian, tapi jangan berlebihan. Kalau tidak suka Selengkapnya di Siraman Kolbu di MNC TV. Kok Faye datang lagi ya? Pengen jadi juara tiap tahun apa gimana? Aku tuh bawa temen aku dari Lampung. Bisakah duo ini mencuri hati juri? Gue mah suka. Saksikan penampilannya kontes Prima Dona Pantura di MNC TV. Selamat datang di Christmas Concert Power Liodra, Ziva Magnolia, Roni Parulia, Alvin Jo, Miraben, Denny Sumargo, Marcel Widianto. Christmas Celebration. Mengupas tuntas jejak kasus kriminal terupdate. Warga di Sampang, Madura, Jawa Timur beramai-ramai menangkap seorang pria yang diduga akan mencuri seekor kambing. Menelisik hingga ke sumber informasi terpercaya. Lintas Kriminal di MNC TV. Hai, saya Iis Dahri. Suara bagus dan aksi panggung yang memukau. Itu yang saya cari. Suaranya dia nih ada hasrat juga gitu. Sih suka sama performnya dia. Kontes Prima Dona Pantura di MNC TV. Terima kasih Anda masih bersama kami.
Hasil seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah diumumkan beberapa hari yang lalu. Di Kabupaten Oku sebanyak 1.766 peserta dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut. Pemkab Oku berencana pelantikan akan dilaksanakan pada bulan 3 2024 mendatang. BKP SDM Ogan Komering Ulu akan melakukan pelantikan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K bulan Maret tahun 2024. Sebanyak 1.766 peserta dinyatakan lulus dalam seleksi tersebut. Jumlah peserta yang lulus tersebut terdiri dari tenaga guru 886 orang, tenaga teknis 92 orang, dan tenaga kesehatan 788 orang. Sementara total peserta yang mendaftar pada seleksi P3K Kabupaten Oku sebanyak 4.098 orang, terdiri dari 1.043 orang peserta tenaga teknis, 1.771 tenaga kesehatan, dan 1.284 tenaga guru. Dari jumlah itu kemudian dilakukan verifikasi, hasilnya 3.662 peserta dinyatakan memenuhi syarat, yakni teknis 713 peserta, tenaga kesehatan 1.683 peserta, dan tenaga guru sebanyak 1.266 peserta, dan berhak untuk ke tahap seleksi berikutnya. Sedangkan 436 peserta lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, terdiri dari tenaga teknis 330, tenaga kesehatan 88, dan tenaga guru 18. Jadi total yang tidak memenuhi syarat ada 436. Untuk pelantikannya sendiri? Kemudian untuk pelantikan yang lulus kemarin dinyatakan lulus, sekarang lagi proses pemberkasan kan, ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Kemudian akan kita usulkan ke BKN pusat untuk mendapat NIP, nomor induk P3K. Kemungkinan di bulan 3 atau bulan 3 mungkin insya Allah mudah-mudahan sudah selesai. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Ketua Dewan Pakar Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, Sandiaga Uno menggelar bazar murah di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Gelar sembako murah ini diserbu oleh emak-emak. Sandiaga Uno yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional Partai Persatuan Pembangunan hadir bersama sukarelawan program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera menggelar acara bazar sembako murah di Desa Sukadamai, Kecamatan Tanjung Lago, Banyuasin. Sandiaga menyempatkan berdiskusi dengan masyarakat, menyampaikan aspirasi soal harga bahan pokok, lapangan kerja, bantuan pemerintah, dan hidup sejahtera. Untuk pasangan Capres dan Cawapres yang didukung, Sandiaga mengatakan pasangan Ganjar Mahfud memiliki program-program unggulan di sektor ekonomi sebagai solusi dan jawaban atas tantangan dan persoalan bangsa Indonesia, konsisten memperjuangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kunjungan Sandiaga disambut antusias warga yang ingin melihat langsung sekaligus mendapatkan paket sembako. Sekitar 500 paket sembako disiapkan, namun karena membludak akan ditambah kembali karena sebagian masyarakat tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Target di Sumatera Selatan ini tentunya waktu 2019 saya berhasil alhamdulillah mendapatkan dukungan dari masyarakat Sumatera Selatan. Ini yang saya akan kontribusikan kepada P3 dan juga kepada Pak Ganjar Pranowo. Jadi ini kombinasi yang sangat menarik bahwa ada basis pemilih sebelumnya di 2019 yang juga didukung oleh para relawan yang nanti akan bekerja dengan P3 sehingga capaian di Sumatera Selatan ini akan optimal. Dari Banyuasin, Ahmad Saipul, iNews melaporkan. Pemirsa, guna meminimalisir rusaknya surat suara serta kekeliruan pemilih dalam menggunakan hak pilih saat pemilu mendatang, KPU Delahat mengadakan simulasi pemilu mulai dari proses pemilihan alur di TPS hingga perhitungan suara. KPU Kabupaten Lahat mengajak warga di Kelurahan Bandar Agung untuk mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara di lapangan RDPJKA. Menurut Irfan, anggota KPU Kabupaten Lahat, Divisi Teknisi Penyelenggara Penghitungan Suara dilakukan real time sesuai dengan pelaksanaan pemilihan nantinya.
Para pemilih merupakan warga setempat yang sudah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap. Hal itu dilakukan guna memperkenalkan kepada masyarakat bagaimana cara pemilihan 14 Februari 2024 mendatang yang menggunakan 5 surat suara, sehingga warga bisa tahu dan memahami jenis surat suara yang nantinya bisa dicoblos warga. Kami memberikan surat suara sebagaimana di TPS melaksanakan pemilihan nanti. Jadi ada 5 surat suara, melakukan pemilihan presiden, DPR, DPR RI, DPR DPD, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten. Dan itu menggunakan kertas suara simulasi. Jadi bukan kertas suara yang sesungguhnya. Keterlibatan warga juga sebagai ajang promosi langsung dan meminimalisir kesalahan dalam proses pemilihan umum nantinya. Hingga warga bisa membagi pengalaman mereka dalam uji coba pemilihan kepada warga lainnya. Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pagi hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel, Senin sampai Jumat setiap pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.